Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Mengapa kita perlu berdoa, nak? Supaya pelajaran kita ini menjadi berkah bagi kita dan kita bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk kita. Oke? Nah, sebelum ibu memulai pelajaran ini, ibu ingin menyanyikan sebuah lagu. Kamu tentu masih ingat, nah, pada pelajaran kita pertama kali. Ya, lagu Garuda Pancasila. Masih ingat kan? Oke, ibu mulai nyanyinya ya lagunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa ibu menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kamu masih ingat, nah? Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila itu mempunyai lambang, mempunyai sila-sila Pancasila yang mengartikan atau ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Masih ingat, nak, sila-silanya, nak? Pinter anak ibu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini mempunyai lambang atau gambar. Masih ingat gambarnya, nak? Atau lambangnya? Pintar anak ibu. Sila pertama melambangkan bintang. Sila kedua, rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Dari 5 sila-sila ini, nak, semua ada artinya, ada maknanya. Contohnya, dalam kita memerintahkan seseorang, nah, kita kan sudah mempelajari tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah menyuruh atau meminta tolong kepada seseorang dengan bahasa yang halus dan diakhiri dengan tanda seru. Bersangkut pautan tidak, Bu, dengan bersangkut pautan tidak, nak, dengan sila Pancasila? Pasti. Sila keberapa itu, nak? Iya, pintar anak ibu. Pasti kamu sudah tahu. Kalau kamu tidak memahaminya, kamu pasti akan tidak tahu. Dan dalam memerintahkan seseorang, tadi sudah ibu bilang kan, ibu jelaskan, kita harus menggunakan kalimat yang baik, yang sopan. Memakai kata lah, tolonglah, laksanakan. Contoh, tolonglah masuk ke kelas dengan tertib. Sudah? Sapukanlah halaman ini supaya bersih. Itu menggunakan kalimat yang baik, yang sopan. Jangan kalimat yang dengan nada marah. Itu tidak baik, tidak mencerminkan sila dari Pancasila. Sudah? Contohnya, coba dilihat di sini kita pelajarannya halaman 112. Coba perhatikan.
Di sini Udin dan teman-temannya lagi mengadakan gotong royong atau membersihkan kelas. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Di sini ada, tengok, lihat nak, Edo lagi mengepel, Udin menyapu, Beni mengangkat buku untuk disusun ke rak buku, Lani menyusun buku membantu siapa ini? Beni. Siti mengelap meja. Mereka rukun. Tidak ada saling ejek mengejek untuk membersihkan kelas. Yang mereka lakukan, apakah ini mencerminkan dari Pancasila? Ya, kebersamaan. Kalau tidak mencerminkan dari Pancasila, maka tidak akan tercipta kebersamaan, kerukunan. Apa manfaatnya kita melakukan kerjasama? Manfaatnya atau kegunaannya adalah supaya pekerjaan itu cepat terselesaikan. Sudah nak? Oke, tugas hari ini untuk PKN. Coba halaman 113. Ada di sini sebuah teks. Percakapan Udin, Siti, Edo, Beni. Ada 4 orang yang melakukan percakapan. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti menjawab, siap Din, aku akan menyapu. Edo menjawab, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Beni menjawab, aku akan membersihkan lemari buku. Udin menjawab kembali, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, dari teks percakapan ini, apakah ada kalimat perintah? Ada, pintar anak ibu. Yang mana kalimat perintah? Kalimat perintahnya itu di Udin memerintahkan, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Apa maksud dari kalimat yang diucapkan oleh Udin? Kerjakan di halaman 113. Oke? Pintar anak ibu. Lalu lanjut ke halaman 114. Kita sudah mempelajari menulis tentang tegak bersambung. Oke, atau halus kasar. Tugas kamu, buatlah 2 buah kalimat perintah dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Contohnya apa? Jagalah kebersihan. Itu kalimat perintah. Sapulah halaman ini. Harus ada pakai tanda seru kalau kita sudah memberikan perintah dan menuliskan kalimat perintah. Jadi tugasnya adalah buatlah sebuah kalimat perintah dengan menggunakan huruf atau tulisan tegak bersambung. Itu di halaman 114. Sudah? Lalu kita lanjut ke pelajaran matematika. Lihat halaman 115 nak. Oke, pintar anakku. Beni bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapa sisa kapur di dalam lemari kelas? Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Sudah? Jadi cara mengurangkannya bagaimana, Bu? Jadi bagaimana mengurangkannya, nak? Oke, pintar Ibu. Itu sama seperti kita penjumlahan, nak. Kita sudah matematika sudah mempelajari kita tentang mengurutkan bilangan, menggunakan tanda lebih besar lebih kecil, penjumlahan dengan 3 angka dengan cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita pengurangan bilangan dengan 3 angka dan 2 angka atau 2 bilangan. Caranya ada 2 cara, cara panjang dan cara pendek. Oke, cara panjang coba dilihat. Contoh, kita pakai cara panjang. Ada 242 kapur. Sudah nak?
Kita uraikan satu persatu. 200. Tetap buat tanda tambah, tanda tambah. Ini 40 karena 40 ini dari mana? 40 itu 30 ditambah 10. Pintar, langsung kita uraikan. 30 ditambah 10. Lalu ditambah satuan. Satunya berapa? 2. Oke. Sudah? Lalu lanjut. Kita uraikan kembali. 200 tetap ditulis. Ditambah 30 turunkan tetap. Ditambah puluhan ditambah satuan. 10 ditambah 2. Berapa? 12. Oke, pintar anak. Sudah selesai, Bu? Sudah selesai, Nak? Belum, sayang. Sudah? Lalu, berapa sisa kapur yang berapa kapur yang sudah dipakai? 38. Tulis 38. Di mana diletakkan 38? 30 sejajar dengan puluhan. 30 ditambah 8. Udah selesai? Belum. Lalu bagaimana lagi? Kita kurangkan. Tarik garisnya, jangan lupa buat tanda kurang. Sudah? Lalu yang mana dikurangkan, Bu? Yang atas atau yang bawah atau yang bawah? Yang kamu kurangkan, yang kita kurangkan adalah cara yang kedua. Setelah kita jumlahkan 10 tambah 2. Sudah? Kita kurangkan. 12 dikurang 8. Berapa? 4. Pintar anak ibu. 4. Tulis 4. Setelah itu selesai? Belum. Turunkan tanda tambah. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 3, 0. 0 ada 2, Bu. Tulis 2 atau 1? Cukup 1 aja ditulis. Tuliskan 0. Lalu turunkan tanda tambah. Kemudian di bawah 200 ada lagi angka? Nggak ada kan? Turunkan 200-nya. Jangan lupa buat tanda sama dengan. Selesai, Bu? Selesai, Nak? Belum. Mulailah kita jumlahkan. 200 ditambah 0 tetap 200. 200 ditambah 4. Berapa? 204. Inilah dia 242 dikurang 38. Hasilnya adalah 204. Ini cara panjang. Kalau dia puluhannya seperti 40, itu 40 itu dari mana? 30 ditambah 10. Satuannya tetap dituliskan. Setelah itu ratusannya tuliskan kembali. Puluhan yang keduanya ini tetap ditulis 30. Lalu ditambahkan puluhan yang keduanya dengan satuannya. Setelah itu dikurangkan. Ini dengan cara panjang. Cara pendeknya bagaimana? Cara pendeknya lebih mudah. Ayo kita coba. Sama tidak hasilnya cara panjang dengan cara pendek? Nah, contoh yang keduanya dengan cara pendek. 242 dikurang 38. Tarik garis, buat tanda kurang. Sudah? 2 dikurang 8 bisa tidak? Tidak. Kita harus pinjam satu kepuluhannya. Pinjam ke 4. 40. 40 dipinjamkan 10, sisanya berapa? Jadi 30. Kita coretkan 4-nya seperti ini. Dan 4 kita pinjam 1, letakkan di satunya ini di atas 2. Lalu 4-nya ini kan sudah kita pinjam 1. 4 dikurang 1 menjadi berapa? Jadi 3 kan? Nah, tulis 3-nya di atas angka 4. Sudah? Lalu ini menjadi 12. Bisa dikurangkan? Bisa. 12 dikurang 8. Berapa, Nak Ibu? Coba hitung 12 dikurang 8. Berapa? 4. Pintar anak ibu.
tulis angka 4 di bawahnya. Sudah? Lalu ini sudah kan menjadi 3 karena sudah kita pinjam. Sudah? Lalu kita kurangkan. 3 dikurang 3 berapa? 6. 2 ada kawannya? Tidak. Turunkan 2. Sama tidak dia hasilnya? Sama kan? Ini dengan menggunakan cara pendek. Ini menggunakan dengan cara panjang. Oke? Nah, tugas kamu untuk matematika adalah halaman 116 dan 117. Kerjakan halaman 116 dengan cara panjang. Lalu di halaman 117, ini di 116 cara panjang ini ada 4 soal. 1, 2, 3, 4. Uraikan satu persatu. Sudah? Lalu dengan cara pendek ada 4 soal yang di halaman 117. Sudah? Itu untuk tugas matematika. Lalu lanjut ke halaman 118. Tugas SBDP. Buatlah sebuah gambar, sketsa gambar. Sketsa itu mesti rancangan seperti ini. Gambar burung. Ada dia bulatan. Gambarnya ada yang segitiga mulutnya, paruh burung. Buat seperti ini lalu dia menjadi sebuah burung. Buat ya nak? Itu untuk tugas SBDP. Gambar yang lain boleh Bu? Boleh. Gambar apa? Kupu-kupu. Bunga boleh Bu? Boleh. Kerjakan di buku latihannya jadi satu ya nak. Lalu diwarnai secantik mungkin. Sketsa gambarnya. Kalau kamu misalnya, Bu saya nggak bisa buat sketsa gambarnya langsung jadi boleh Bu? Oke boleh. Tapi yang gambar harus kamu, tidak boleh orang tuamu untuk gambar. Oke nah? Ibu ulangi sekali lagi untuk tugasnya. Dimulai dari halaman 113. Jelaskanlah kalimat perintah dari Udin. Di 113. Oke, 114. Buatlah 2 kalimat perintah dengan menggunakan tulisan tegak bersambung dan jangan lupa pakai tanda seru. Sudah? Lalu untuk matematika halaman 116 dan 117. Sudah? Dia mengerjakannya dengan 2 cara, cara panjang dan cara pendek di halaman 116 dan 17 untuk matematika. Lalu untuk SBDP di halaman 118, buatlah sebuah gambar. Bebas mau gambar apa saja, lalu warnai. Oke anak ibu? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, kurang paham, bisa minta bantuan dengan ibumu atau calling atau hubungin ibu. Oke anak ibu? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga pelajaran ini menjadi berkah untuk kita semua. Doa mulai. Doa selesai. Satu lagi pesan ibu. Tetap jaga kesehatan, kebersihan. Jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sela-sela jarimu, punggung jari, ujung-ujung jari harus benar cucinya pakai sabun. Jangan asal air saja, harus menggunakan sabun. Lalu perbanyak minum air putih, rajin makan sayur dan buah. Yang penting buah jangan asal buah yang gak bisa, buah mahal, buah murah pun jadi. Contohnya pisang, jambu boleh. Kemudian tetap pakai masker apabila kamu bepergian keluar. Jaga kesehatan. Oke anak-anak ibu, sampai jumpa. Jangan lupa